Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang hadis sebagai sumber agama Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Anggota kami yang pertama ada Tiara Arinastiti, NIM 2121161. Kemudian yang kedua ada Irfa Soraya, NIM 2121164. Yang ketiga ada Lana Nurul Widat, NIM 2121165. Dan yang keempat ada Tasya Nadia Syafira, NIM 2121168. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Istilah hadis berasal dari bahasa Arab. Pengertian hadis menurut etimologi berasal dari derivasi kata hadasa yuhaditsu, hudus, hadithah, hadis, mahdus yang artinya adalah baru, dekat, cerita, berita, riwayat. Menurut Ibnu Manzur, dalam lisan Al-Arab menyebutkan bahwa kata hadis berasal dari kata al-hadis yang memiliki arti diantaranya al-jadid yang artinya adalah baru, lawan dari kata al-qadim yang artinya adalah lama, dan juga bermakna al-khobar artinya kabar atau berita. Di sini ada contoh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama bisa berupa perkataan, ialah perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum atau syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW, berupa penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya. Misalnya, perbuatan beliau tentang cara sholat di atas kendaraan yang sedang berjalan. Yang ketiga ada takrir. Arti takrir Nabi ialah mendiamkan, mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang dilakukan. Contoh takrir Nabi tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya. Salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid dalam salah satu jamuan makan menyajikan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama undangan. Yang keempat ada himmah, yaitu berupa hasrat Nabi yang belum sampai direalisir. Misalnya, hasrat beliau berpuasa pada tanggal 9 Asyura, tetapi Rasulullah tidak menjalankan puasa karena beliau telah wafat. Yang kelima ada khabar. Secara etimologis berasal dari kata khabar atau berita, sedangkan atsar artinya bekas sesuatu. Adapun secara terminologis, khabar adalah sinonim dari kata hadis. Khabar adalah berita, baik berita dari Nabi Muhammad maupun dari sahabat atau berita dari tabi'in. Selanjutnya ada B. Ruang lingkup studi hadis. Yang pertama ada pemberita atau rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakli al-hadis. Rawi ialah subjek periwayatan rawi atau yang meriwayatkan hadis, adalah orang yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis dengan menyertakan sandaran periwayatannya. Yang kedua ada sanad atau tarik. Sanad atau tarik ialah jalan menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad. Sanad ialah sandaran hadis, referensi atau sumber yang memberitakan hadis. Sumber tersebut adalah rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. Yang ketiga ada matan. Nah, apa sih matan itu? Matan ialah materi berita berupa lafadz atau teks hadisnya, berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, baik yang diidhofah atau disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, atau tabi'in yang letaknya dalam suatu hadis pada penghujung sanad. Materi yang ketiga yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu yang pertama, hadis sebagai bayan tafsil.
Yang dimaksud dengan bayan tafsil di sini adalah bahwa hadis itu menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bersifat mujmal atau global, maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diperlakukan perincian. Yang kedua, ada hadis sebagai bayan takhsis. Dalam hal ini, hadis bertindak sebagai penjelas tentang kekhususan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, hadis sebagai bayan taqyid. Bayan taqyid adalah penjelasan terhadap Al-Quran dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan keadaan, sifat, dan syarat tertentu. Yang keempat, hadis sebagai bayan ta'kid. Hadis berfungsi juga sebagai penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, hadis sebagai bayan tasyrik. Bayan tasyrik adalah penjelasan hadis Nabi yang mendefinisikan suatu ketetapan hukum secara independen yang tidak didapati dalam nas-nas Al-Quran secara tekstual. Yang D. Urgensi studi hadis dalam Islam. Setiap muslim harus mempelajari hadis serta mendalami ilmu-ilmunya agar dapat mengetahui dan memahami hal ihwal hadis secara maksimal untuk pengamalan syariat Islam dan untuk melakukan istinbat hukum agar mengetahui masalahnya, sehingga diharapkan mampu meletakkan hadis pada proporsi yang sebenarnya.